Perkenalkan, nama saya Harfianti Nurwafa dengan NIM 17076190005. Ya, perkenalkan, nama saya Dava Prilia Maharani dengan NIM 170761908. Nama saya Niwesel Fadifani, NIM 1707619025. Saya Naila Fariha Kamalia dengan NIM 17076190043. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. Sujono Sukanto mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Sedangkan menurut David Gaslin, sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Kesimpulannya, sosialisasi merupakan hal yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menjadi penting karena sosialisasi menjelaskan proses bagaimana kita terbentuk sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan masyarakat di mana kita tumbuh. Berikutnya, agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu adalah pihak-pihak yang melakukan atau melaksanakan sosialisasi. Keluarga sebagai agen sosialisasi. Keluarga sebagai pola asuh dan interaksi keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter serta kepribadian individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang mendidik dan mempersiapkan individu agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Di dalam keluarga terdapat dua sifat sosialisasi yang dilakukan, yaitu ada sosialisasi represif dan juga sosialisasi partisipasif. Nah, kalau sosialisasi represif ini memiliki ciri-ciri berupa adanya perlakuan hukuman tegas jika adanya sifat anak yang dianggap melanggar, lalu adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh anak, dan juga terjalinnya komunikasi satu arah antara orang tua dan anak. Sedangkan sosialisasi partisipasif itu memiliki ciri-ciri berupa tidak adanya dominasi orang tua dalam pola asuh anak, dan si anak menjadi pusat dari proses sosialisasi, dan juga terjalinnya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Selanjutnya, tujuan sosialisasi dalam keluarga. Yang pertama, memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada anak agar dapat hidup bermasyarakat. Yang kedua, membangun kemampuan anak untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat anak mampu mengembalikan fungsi-fungsi melalui introspeksi diri yang tepat. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada anak yang mempunyai tugas bermasyarakat. Selanjutnya adalah fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga ini ada 3. Yang pertama yaitu afeksi atau kasih sayang. Jadi keluarga berfungsi sebagai pemberi kasih sayang. Yang kedua ada kontrol atau controlling. Jadi keluarga berfungsi sebagai pengawas yang mengintai gerak-gerik anaknya. Yang ketiga protection atau melindungi. Jadi keluarga berfungsi sebagai tempat anak berlindung dari segala macam bahaya yang mengancamnya. Selanjutnya, siklus hidup keluarga atau the family life cycle, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam jumlah anggota, komposisi, dan fungsi keluarga sepanjang hidupnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan model siklus hidup keluarga. Model siklus hidup keluarga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada model tradisional dan juga model non-tradisional. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari model tradisional terlebih dahulu ya. Model tradisional ini terbagi menjadi 5 tahap. Nah, tahap yang pertama ini ada dari bachelor. Bachelor ini artinya di mana seorang pemuda atau pemudi yang pemuda-pemudi single dewasa yang memilih hidup mandiri atau berpisah dari orang tuanya. Nah, yang kedua ini ada honeymooners atau di mana pasangan muda yang baru melaksanakan pernikahan lalu melakukan honeymoon. Nah, tahap yang ketiga ini ada parenthood. Nah, itu pasangan yang sudah menikah setidaknya memiliki satu anak yang tinggal satu atap bersama oleh mereka. Nah, tahap yang keempat ini ada post parenthood, yaitu
sebuah pasangan menikah yang sudah tua di mana tidak ada anak yang tinggal bersama mereka gitu. Jadi lalu tahap yang terakhir ini ada tahap dissolution, yaitu salah satu pasangan mereka yaitu sudah meninggal atau yang biasa disebut cerai mati ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan dari model non-tradisional. Nah, model non-tradisional ini juga terbagi menjadi dua lagi, ada family household dan non-family household. Nah, family household ini terdapat 7 macam. Yang pertama ini ada childless couples. Lalu yang kedua pasangan yang menikah di atas umur 30 tahun. Lalu yang ketiga, pasangan yang memiliki anak usia yang terlalu dewasa di atas 30 tahun gitu. Nah, yang keempat ini ada single parent yang pertama, yang kelima ada single parent yang kedua, yang keenam ada single parent yang ketiga, dan yang ketujuh ada extended family. Nah, untuk non family householdnya ini ada pasangan tidak menikah, lalu yang kedua yang kedua perceraian tanpa anak, lalu yang ketiga adalah single person. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tahapan siklus kehidupan keluarga. Nah, tahapannya ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ini ada tahap perkawinan. Tentunya sebelum melaksanakan atau membangun kehidupan keluarga, tahap yang pertama yang harus dilakukan oleh sepasang kekasih adalah perkawinan atau pernikahan. Nah, yang kedua ini ada tahap melahirkan anak. Nah, yang ketiga ada tahap membesarkan anak-anak memasuki sekolah dasar. Yang keempat adalah membesarkan anak seusia remaja. Lalu yang kelima tahap keluarga mulai melepaskan anak-anaknya, seperti anak-anaknya yang sudah ingin menikah atau anak-anak yang ingin merantau. Nah, yang keenam ini ada tahap tahun pertengahan. Nah, lalu yang terakhir adalah tahap usia tua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengukur kelas sosial. Nah, mengukur kelas sosial ini terbagi menjadi 3. Ada ukuran subjektif, ukuran objektif, dan juga ukuran reputasi. Nah, yang pertama ini ada ukuran subjektif. Nah, yang dimana para individunya diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka sendiri. Biasanya terdapat 4 pertanyaan yang sering digunakan untuk menaksir kedudukannya, yaitu seperti kelas bawah, kelas menengah ke bawah, kelas atas, dan kelas menengah ke atas. Nah, yang kedua ini ada ukuran reputasi. Pada reputasi ini untuk mengukur kelas sosial memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas orang lain dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada ukuran objektif. Nah, ukuran objektif ini terdiri dari berbagai variabel demografis atau sosioekonomis yang dipilih mengenai individu yang sedang dipelajari. Lalu ukuran objektif ini terbagi lagi menjadi 2 kategori pokok, yaitu indeks variabel tunggal dan juga indeks variabel gabungan. Nah, indeks variabel tunggal ini menggunakan satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosialnya. Sedangkan indeks variabel gabungan secara sistematis menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran objektif dari kelas sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu ada indeks variabel tunggal dan indeks gabungan. Mengenai indeks variabel tunggal, biasanya menggunakan satu variabel kelas ekonomi sosial untuk menentukan kelas sosial. Nah, dalam indeks variabel tunggal ini dibagi menjadi beberapa variabel,
Yang pertama ada pekerjaan, merupakan ukuran sosial yang diterima secara luas dan mungkin merupakan ukuran kelas sosial terbaik yang dapat didokumentasikan karena menggambarkan status yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua ada pendidikan. Tingkat pendidikan formal seseorang merupakan perkiraan lain bagi kedudukan sosial yang umum diterima. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula memiliki penghasilan dan memiliki kedudukan yang dihormati. Yang ketiga itu ada penghasilan. Penghasilan perorangan maupun keluarga merupakan variabel sosial ekonomi lain yang sering digunakan untuk memperkirakan kedudukan kelas sosial. Dan yang terakhir adalah variabel lain seperti kualitas lingkungan, nilai tempat kediamannya, mebel yang digunakan, bahkan sampai hiasan yang digunakan seorang di dalam rumahnya. Selanjutnya ada indeks gabungan. Secara sistematis, indeks ini menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Nah, indeks ini lebih menarik bagi para peneliti karena dapat menggambarkan dengan lebih kompleks kelas sosial konsumen dibandingkan dengan indeks variabel tunggal. Dua di antara indeks gabungan yang paling penting adalah yang pertama, indeks karakteristik sosial. Nah, adalah ukuran tertimbang dari berbagai variabel sosial ekonomi, yaitu dilihat dari pekerjaan, sumber penghasilan, modal rumah, dan juga daerah tempat tinggal seperti kualitas lingkungannya. Yang kedua, ada skor status sosial ekonomi yang dikembangkan oleh United States Bureau of the Census, di mana SIS menggabungkan 3 variabel sosial ekonomi dasar, yaitu ada pekerjaan, penghasilan keluarga, dan juga tingkat pendidikan. Oke, selanjutnya mengenai karakteristik kelas sosial dan perilaku konsumen. Menurut Dermesta dan Handoko tahun 2013, pada umumnya masyarakat kita dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada affluent consumer, yang kedua middle class consumer, dan yang terakhir ada downscale consumer. Golongan yang pertama atau affluent consumer, konsumen kelas atas, adalah mereka yang memiliki disposable income atau pendapatan sekali pakai yang cukup tinggi dan target marketnya pun untuk barang-barang yang mahal. Golongan ini memiliki tingkat kesehatan yang baik dan tingkat pengalaman hidup yang baik pula. Biasanya, anak yang ada dalam keluarga ini memiliki permasalahan psikologis yang cukup tinggi karena peraturan yang dibuat orang tuanya itu cukup ketat. Dan media yang lebih mereka gunakan yaitu seperti radio, majalah, dan koran, dan tergantung pada kebiasaan konsumen ini. Yang termasuk dalam kelas ini adalah para pejabat tinggi dan juga pengusaha. Oke, yang kedua ada middle class consumer atau konsumen kelas menengah. Dalam golongan ini dibagi menjadi 2 strata, yaitu kelas menengah atas atau profesional dan kelas menengah ke bawah. Untuk kelas menengah atas, seperti mereka yang berpendidikan tinggi, manajer, dan digaji secara profesional, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam pemerintah. Dan untuk kelas menengah ke bawah adalah mereka yang semi-profesional, pengrajin terampil, dan manajemen tingkat yang lebih rendah, seperti karyawan instansi dan pengusaha menengah. Golongan menengah biasanya memiliki living standar yang cukup nyaman, keamanan dalam ekonomi, dan keahlian dalam mengatur gaya hidup mereka. Dan yang termasuk dalam middle class consumer adalah mahasiswa. Dan yang terakhir ada downscale consumer atau konsumen kelas bawah. Dalam golongan ini mereka akan setia pada satu brand dan biasanya tidak mampu untuk salah dalam memilih brand atau switch ke brand lain, dan mereka lebih memfokuskan pendapatannya itu untuk makanan yang termasuk dalam kelas ini seperti buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang beca, dan juga pedagang kecil. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam keluarga. Nah, dalam keluarga ini setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Yang pertama itu ada influencer, adalah anggota keluarga yang memberikan informasi kepada anggota keluarga lain mengenai suatu produk atau pelayanan. Yang kedua ada gatekeeper, adalah anggota keluarga yang mengontrol alur informasi dan pelayanan seperti
mengontrol anak dalam menggunakan TV, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga ada deciders, yaitu anggota keluarga yang memiliki power atas mengambil keputusan membeli produk apa dan di mana. Yang keempat ada buyers, adalah anggota keluarga yang melakukan pembelian produk dan jasa. Yang kelima ada preppers, adalah anggota keluarga yang mentransformasikan produk menjadi produk yang bisa dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Yang keenam ada user, anggota keluarga yang menggunakan jasa atau mengkonsumsi produk. Yang ketujuh ada maintainers, adalah anggota keluarga yang membenarkan produk sampai bisa dipakai. Dan yang terakhir adalah disposer, adalah anggota keluarga yang berinisiasi untuk memberhentikan layanan atau produk. Selanjutnya, kelas sosial. Dalam kelas sosial, membagi masyarakat ke dalam hierarki dengan kelas yang berbeda-beda. Maka, member dari masing-masing kelas memiliki status yang sama dan membedakan dia dengan kelas lainnya. Orang yang memiliki edukasi tinggi biasanya memiliki status sosial yang lebih tinggi dan mencerminkan value, attitude, dan behavior dari member lainnya. Social class dan social status adalah tingkat prestis anggota kelas sosial yang dibandingkan dengan anggota kelas sosial lainnya. Nah, status sosial dapat dilihat dari kekayaan, power, dan jumlah penghargaan yang diterima. Bisa juga dilihat dari materialistik, membandingkan punya kita dengan kepunyaan orang lain. Selanjutnya yaitu social class hierarchical and often used to segment consumer, adalah memperingkatkan dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Nah, untuk social class hierarchy adalah menggambarkan pattern konsumsi seseorang, membeli produk karena disukai oleh anggota, dan menggambarkan status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang menggambarkan status sosial lebih rendah. Social class juga mempengaruhi tipe produk, pelayanan, dan brand yang dibeli.